walaupun kondisinya kita masih memaksimalkan untuk berada di rumah masing-masing, tapi alhamdulillah kita kembali bertemu pada sebuah acara tahunan yang kita laksanakan, yaitu Meet and Greet Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah dengan suasana berbeda, kita tetap meet and greet walaupun di udara dan lewat kuota, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, Insya Allah Ta'ala meet and greet ini akan beri beberapa kali agenda, Insya Allah Ta'ala pantau terus agendanya di akun medsos kita, dan juga termasuk juga kita ada acara setiap Jumat kita akan mengadakan acara pembagian supporting untuk mereka-mereka yang terdampak wabah ini, dan semoga bisa dimaksimalkan teman-teman sekalian kesempatan beramal soleh di Ramadan ini, dan semoga Allah berikan kemudahan pada kita semua. Dan alhamdulillah kita akan langsung saja menyapa guru kita Al-Ustaz Muhammad Khalid Syariah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Masya Allah Ustaz, kangen sekali nih bisa jumpa langsung. Apa daya kita bertemu, Masya Allah, apa daya kita bertemu lewat kuota saja sementara ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita bisa bertemu di majlis dengan kondisi yang lebih baik Insya Allah Ta'ala. Baik Ustaz, baik teman-teman sekalian, langsung siapkan catatannya. Ustaz akan menyampaikan materi yang telah beliau siapkan, yang Masya Allah nih dari judulnya aja membangkitkan semangat kita semua. Tema yang Ustaz siapkan adalah perjuangan dimulai. Seperti apa materinya? Kita akan langsung saja persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad Syariah Hafizahullah Ta'ala untuk bisa menyampaikan materinya. Tafadhol masykur, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam atamman al-akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatah barakallahu fikum. Sore hari ini di bulan Ramadan ini ya, kita berkumpul dengan gaya yang sangat berbeda ya. Nah, di rumah dan antum juga mungkin di rumah ya. Dan oke, sebelum kita lanjutin lagi ya, ini yang namanya di rumah ya, kondisi di rumah ya, mungkin suara-suara lain juga masuk mungkin ke kajian ini ya, mohon dimaklumi aja. Dan intinya kita tetap melangsungkan kajian ini terutama di bulan Ramadan agar tali kita dengan ilmu itu nggak pernah putus, bahkan jangan sampai kendor ya, karena kita terlebih di bulan Ramadan ini sangat membutuhkan sekali yang namanya asupan-asupan ilmu dan iman, agar puasa kita ini lebih maksimal lagi, agar amal kita di bulan Ramadan ini lebih maksimal lagi dan lebih maksimal lagi. Ikhwatah barakallahu fikum, perjuangan dimulai ya. Ramadan itu cerita tentang perjuangan kita nahan nafsu minum, perjuangan kita nahan nafsu makan, perjuangan kita nahan syahwat, perjuangan kita nahan rasa marah, perjuangan kita menahan rasa ingin berkata kotor dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, kalau ada ya seseorang yang membuat kamu marah, maka katakan inni shaim, aku berpuasa. Puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu memang perjuangan. Makanya kalau kita cerita tentang puasa kan pasti cerita tentang aus, lapar, ngantuk, capek, ya. Itu puasa tuh. Tipenya kayak gitu. Hal-hal itu terus ada dalam puasa kita dari tahun ke tahun. Tapi menariknya nih, ikhwata barakallahu fikum, sebagai orang mukmin walaupun di situ di puasa tuh ada aus, ada lapar, ada capek, ada ngantuk, tapi nggak menjadikan dia itu nggak kangen sama bulan puasa. Dia selalu kangen dengan bulan Ramadan. Dia pengen datang lagi tuh bulan Ramadan, pengen datang lagi bulan Ramadan, dan pengen datang lagi bulan Ramadan. Padahal di situ ada aus, ada lapar, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang dulu dibolehkan, kemudian sekarang nggak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata barakallahu fikum. Dalam surat Al-Baqarah, Allah
Bismillah. Udah masuk lagi? Sudah masuk, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Namanya juga online ya, jadi memang tergantung kelancaran kita ini. Alhamdulillah, Ustaz. Ala kulli hal. Silakan, Ustaz. Kita maksimalkan. Insyaallah. Ya. Jadi fikum. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita untuk berpuasa dengan tujuan takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan seseorang itu berpuasa. Ini ajaib, ikhwata barakallahu fikum. Ajaib. Kenapa ajaib? Syuf. Gimana sih caranya seseorang tuh bisa banyak ibadah, bisa banyak salatnya, ya, bisa banyak zikir, bisa banyak baca Qur'annya, tapi asupan nutrisi nggak ada yang masuk. Tapi Allah suruh apa? Biar nggak ada yang masuk minuman, biar nggak ada yang masuk air itu, biar nggak ada yang masuk makanan itu, tapi kamu dengan puasa bisa bertakwa. Subhanallah. Bukankah kita ini kalau mau fight ya, kita mau banyak beribadah atau kita mau melakukan sesuatu, ya, itu mestinya kita tuh fit, kita makan yang bagus, kita makan yang baik, kita makan yang sehat, kita minum dan lain sebagainya. Tapi di puasa justru di stop semuanya semua. Walaupun di stop semuanya, intinya apa kata Allah? Takwa. Subhanallah. Gimana ceritanya seseorang bisa masuk kepada ketakwaan? Namun salah satu dorongan agar bisa beribadah dengan baik itu adalah makan dan minum itu di stop oleh Allah. Subhanallah. Ya, di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertakwa. Gimana caranya? Gimana sih Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam justru masuk ke bulan Ramadan itu karena ajwadun nas, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata para sahabat. Rasul itu orang yang paling dermawan, dan titik paling dermawannya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan. Justru di bulan yang nggak ada makan, nggak ada minum. Di situ Rasulullah SAW memasuki puncak ketakwaan. Bahkan para sahabat, para salafus saleh, mereka memasuki puncak ketakwaan kapan? Pada saat masuk bulan Ramadan. Bulan yang nggak ada makan dan nggak ada minum di sana. Subhanallah. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, kita baru masuk ke hari kedua bulan Ramadan. Jadi memang perjuangan kita baru dimulai banget. Kayak orang balapan, kalau labnya ada 30 lap, ya, kita baru 2 lap. Apakah orang yang udah 2 lap itu kemudian dikatakan pemenang? Enggak. Tunggu akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Gimana akhirnya? Happy ending apa enggak? Itu amal. Nah, ikhwata barakallahu fikum. Kalau kita ya berpuasa dan dituntut dalam puasa tersebut mesti banyak baca Quran, banyakin sholat sunnah, banyakin berzikir, banyakin berdoa dan lain sebagainya. Gimana caranya agar kita maksimal dalam perjuangan ini? Gini ya, barakallahu fikum. Ada sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, afdhalul jihad, sebaik-baiknya jihad. Ya. Afdhalul jihad an yujahida rajulu nafsuhu hawah. Sebaik-baiknya jihad seseorang adalah saat dia berjihad, melawan dirinya dan hawa nafsunya. Nih, puasa. Kita tahan tuh diri kita untuk nggak minum. Ya, kita tahan diri kita untuk nggak makan. Ya, jadi kita nggak makan, kita nggak minum, dan kita tahan untuk itu. Itu adalah jihad, perjuangan. Namun sebagaimana yang kita tahu di perjuangan-perjuangan lainnya, kapan sih seorang pahlawan itu muncul? Saat ada perjuangan, kapan pahlawan itu muncul? Apakah dia menjadi orang yang paling pertama kalah, kemudian dia dijadikan pahlawan? Apakah dia orang yang pertama kali kabur, kemudian dia jadi pahlawan? Enggak. Orang yang paling lama bertahan, dia jadi pahlawan. Begitu juga Ramadan. Orang yang paling sanggup bertahan dengan ritme ibadah yang nggak turun bahkan naik, itu pahlawan di bulan Ramadan. Itu orang yang berhasil di bulan Ramadan. Tapi masalahnya, banyak orang-orang yang nggak mengerti strateginya, akhirnya dia gas di awalnya, namun kendor di akhirnya. Ini nggak jadi pahlawan bulan Ramadan. Ingat ya, Rasulullah SAW itu punya sebuah hadis yang sangat luar biasa. Pada saat Jibril alaihi salam itu mengatakan, ya, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Allah, sungguh celaka seseorang
yang masuk ke bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dari dia, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Itu orang yang paling rugi, Jadi, Ramadan itu adalah perjuangan yang panjang, 1 bulan. Kita akan berjuang melawan semuanya. Ingat, kita nggak berjuang hanya untuk menahan lapar dan haus. Tapi kita berjuang untuk mempertahankan hati kita sebaik-baiknya. Terus gimana sih caranya? Biar hati kita ini selalu baik, ikhwata. Gimana sih caranya biar kita bisa manage hati kita di bulan Ramadan ini agar hati kita tuh nggak jadi hati yang buruk di bulan Ramadan. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Bada'i wal Fawaid, beliau bilang, gimana kalau ada seseorang, orang ini kalau ngomong nyerocos terus, cerewet banget, ngomong terus, dan subhanallahnya yang dia omongin terus-terusan itu nggak ada yang manfaat satupun. Tapi dia ngomong terus tanpa ada manfaat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kapan kita bisa mengharapkan keluarnya ucapan-ucapan yang baik dari lisan orang tersebut? Kapan? Pada saat dia diam, kemudian mulai lagi bicara dengan bicara yang baik. Dia ganti topiknya. Baru kita bisa mengharapkan orang tersebut akan mengeluarkan kalimat baik dari lisannya. Begitu juga hati, ikhwata. Gimana caranya kita bisa taat kepada Allah di bulan Ramadan? Stop maksiatnya. Stop dulu maksiatnya. Mulai dengan hati yang baik. Mulai dengan hati yang suci memasuki bulan Ramadan. Ingat ya, ikhwata barakallahu fikum, salah satu tips besar, langkah besar agar Ramadan kita berhasil itu, agar perjuangan kita membuahkan hasil takwa itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi. Kadang hatta di bulan Ramadan baca Al-Qur'an itu susah. Kadang hatta di bulan Ramadan baca tafsir itu sulit. Kadang di bulan Ramadan tadabbur sulit. Kadang di bulan Ramadan sedekah susah. Salat sunnah susah. Subhanallahil azim. Itu bisa semuanya terjadi dan terhalang karena dosa. Dosa menyebabkan kita nggak dapat taufik untuk bisa menikmati bulan Ramadan sebagaimana orang-orang saleh menikmati Ramadan. Makanya ikhwatah, barakallahu fikum, patut untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjuangan kita ini dimuluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, barakallahu fikum. Ada satu tips besar dari para ulama tentang bagaimana kita bisa menikmati perjuangan. Gimana sih cara kita bisa menikmati perjuangan? Al-Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala, ikhwatal barakallahu fikum. Beliau ini dalam perjalanan beliau menuntut ilmu, beliau kata bahwa saya dalam menuntut ilmu ini keadaan saya sangat sulit. Saya capek, saya biasa lapar, dan saya biasa haus. Bekal saya untuk jalan jauh mencari hadis itu hanya roti kering keras. Tuh bayangin, roti kering keras. Itu jadi makanan temannya Al-Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Kata Ibn Al-Jauzi rahimahullah, yang saya gak mampu makan roti itu kecuali di pinggir sungai. Kecuali di pinggir sungai. Kenapa? Karena kalau saya habis makan itu, saya mesti minum air. Karena keras sekali. Subhanallah. Namun apa kata Ibn Al-Jauzi rahimahullah? Namun kesulitan-kesulitan itu menjadi nikmat untukku. Kapan? Pada saat saya melihat tujuan. Saya adalah menuntut ilmu. Saya melihat tujuan, saya ingin memiliki banyak hadis. Roti yang keras itu bisa jadi lunak pada saat dia melihat tujuan tersebut. Udara yang dingin bisa menjadi hangat pada saat dia melihat tujuan tersebut. Rasa lapar bisa jadi kenikmatan kapan? Pada saat dia melihat tujuan dari rasa lapar. Rasa haus bisa menjadi sebuah kenikmatan kapan? Pada saat dia melihat kepada tujuan. Begitu juga puasa. Rasa lapar, rasa haus bisa kita nikmati kapan? Pada saat kita tahu apa tujuan. Dan pada saat kita tahu siapa yang suruh kita lapar dan haus. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, enggak ada satupun dari kita yang mampu untuk mengatakan saya enggak cinta Allah. Tapi kita akan senantiasa mengatakan saya cinta Allah. Anda buat permisalan nih. Kalau ada satu laki-laki dan perempuan, yang satu kita anggap namanya Abdullah, yang satu lagi perempuan namanya Aisyah. Jadi ceritanya, si Abdullah ini suka sama Aisyah. Nah, padahal si Aisyah nggak pernah respect sama Abdullah.
Tapi di satu momen, Aisyah tuh minta tolong sama Abdullah. Abdullah atau Aisyah ya. Aisyah rumahnya di Tebet, Abdullah juga di Tebet. Nah, Aisyah tapi minta tolong sama Abdullah beliin makanan yang adanya di Depok. Makanan buat buka. Siang-siang disuruhnya. Panas. Ya. Terus puasa. Corona. Aduh. Ini mungkin halangan-halangan yang luar biasa besarnya. Tapi kira-kira ya Abdullah, apakah dia akan menolak perintahnya Aisyah? Momen buat dia untuk menunjukkan diri kepada Aisyah. Iya kan? Kenapa? Kenapa si Abdullah ini mau melakukan hal tersebut? Bahkan kata Aisyah, nanti di jalan beliin yang lain. Beliin itu, beliin ini, beliin itu. Apakah Abdullah akan mengatakan tidak? Enggak. Dia akan mengatakan siap. Kenapa? Karena Abdullah cinta dengan Aisyah. Begitu juga bulan Ramadan. Walillahil mathalul a'la. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan kita bisa jalankan dengan bahagia. Rasa lapar jadi bahagia. Rasa haus jadi bahagia. Karena kita tahu ini adalah kesukaan sosok yang paling saya cintai, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ciri orang beriman, ikhwata barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwata, rasakan setiap detik puasa ini kita lagi melakukan hal untuk Allah Subhanahu wa taala, sosok yang paling kita cintai. Dengan itu ya ikhwata, ya, kita akan menjadikan Ramadan ini atau puasa ini rasa kelezatan yang luar biasa. Ya, kita bakal semangat untuk beramal di bulan Ramadan. Karena kadang kita menjadi pribadi yang cengeng di bulan Ramadan. Pribadi yang sangat lemah di bulan Ramadan. Kita sampai akhirnya malas untuk sholat sunnah. Kita malas untuk berzikir. Kita malas untuk berbaca Quran. Ya, kenapa alasannya? Alasannya lapar, alasannya haus, alasannya ngantuk, alasannya capek. Kita malas untuk diperintahkan sama orang tua kita karena alasannya apa? Puasa, lapar, haus, capek, ngantuk. Kita malas ngerjain sebuah tugas yang mesti udah jadi kebiasaan kita atau memang tugas kita. Alasannya apa? Lapar, haus, capek, ngantuk. Ikhwatah barakallahu fikum. Lihat para salaf. Lihat para salaf. Mereka, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan haus, sama sekali tidak menggendorkan atau mengendorkan hasrat mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatah, Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala, itu Sufyan Tsauri, dia itu pernah dapat satu momen di mana dia disuruh berbicara di depan khalifah. Dan akhirnya dia bicara secara jujur dan itu menjadikan khalifah itu marah sama dia. Sampai akhirnya khalifah ini ingin menghukum dia, ya, bahkan sudah dihukum, ya. Dan akhirnya Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau ini bersembunyi. Bersembunyi sampai akhirnya di waktu di mana ada saudara perempuannya dan kawannya, Abu Hannat. Kawannya Abu Hannat ini mencari Sufyan Tsauri di Mekah. Nanya sama orang-orang di mana Sufyan Tsauri. Ternyata ditunjukin itu dekat Ka'bah di Babul Hanatin. Akhirnya datanglah temannya ini Abu Hannat. Abu Hannat datang dan itu sahabat Sufyan Tsauri. Ketemu dengan Sufyan Tsauri rahimahullah, ucapkan salam, assalamualaikum wahai sahabat. Tapi Sufyan Tsauri sama sekali tidak bisa menjawab salam dari sahabatnya. Dan sahabatnya bingung, kenapa nih sahabat saya? Ya, sampai akhirnya Abu Hannat nih bilang ke Sufyan Tsauri, wahai Sufyan, aku nih dititipin makanan untukmu dari saudara perempuanmu. Apa kata Sufyan? Ajil alai. Ya udah sini makanannya. Sini makanannya. Bingung kan sahabat. Giliran salam nggak dijawab, giliran dapat makanan dijawab. Dikasih sama Sufyan. Dimakan sama Sufyan. Dimakan sama Sufyan, kemudian sahabatnya ini bilang, "Ya Sufyan, aku nih sahabatmu. Aku salam kamu nggak jawab. Tapi giliran bawa makanan kamu jawab." Kata Sufyan rahimahullah, "La talumni. Jangan salahin saya wahai sahabat. Lidah saya nggak merasakan apapun
selama 3 hari ini. Subhanallahirrahmanirrahim. 3 hari. Dia nggak ngerasain apa-apa ya khuatan. Tapi nggak menjadikan Sufyan Ats-Tsauri pergi ke khalifah lalu berbohong kepada khalifah. Enggak, dia tetap dalam hak, dia tetap dalam kebenaran. Dia salah. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, ya, beliau meriwayatkan sebuah kisah yang singkat namun menggambarkan kepada kita bagaimana para salaf dulu menahan rasa lapar dan hausnya, tapi rasa tersebut tidak mengendorkan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kabar seseorang Al-Hafidz Al-Bari' Ibn Khirash Al-Marwazi. Ibn Khirash Al-Marwazi dia bilang, saya ini berkelana mencari hadis. Ya, berkelana mencari hadis, dan mencari hadis adalah ibadah kepada Allah. Saya berkelana mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai saya nggak punya minuman, sampai saya nggak punya makanan. Yang dengan itu terhitung 5 kali saya telah meminum air kencing saya sendiri. Allahu Akbar. Lihat tuh. Iya, coba bayangin sama keadaan kita coba. Kita cuma disuruh puasa itu berapa jam doang sama Allah. Dan kalau buka puasa, antum bisa pilih apapun yang antum inginkan. Ya. Udah keadaan senikmat itu, apakah kita masih mengatakan malas untuk baca Quran? Apakah kita masih bisa mengatakan malas untuk salat sunnah? Apakah kita malas juga untuk belajar? Malas kita untuk menelaah kitab-kitab para ulama? Malas kita untuk tadabbur? Malas kita untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita? Subhanallahirrahmanirrahim. Itu para salaf. Dalam keadaan lemah seperti itu, namun apakah berhenti talabul hadisnya? Mencari hadisnya berhenti? Enggak. Apakah mereka berhenti dari jadi menuntut ilmu? Enggak. Apakah mereka berhenti dari salatnya? Enggak. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau jalan ke Yaman dari Baghdad mencari hadis. Sampai di Baghdad ketemu dengan Al-Imam Abdul Razzaq Ibn Hammam, seorang ulama hadis besar. Lagi salat sama Abdul Razzaq, pingsan Imam Ahmad. Pingsan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kenapa? Ditanya sama Abdul Razzaq, kenapa ya Imam? Kenapa Ahmad engkau ini pingsan lagi salat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, lam akul mundu thalath, aku belum makan sudah 3 hari. Apakah menjadikan Imam Ahmad ini malas salat? Apakah menjadikan Imam Ahmad ini pergi dari majelisnya Abdul Razzaq? Enggak. Imam Ahmad tetap stay di sana. Imam Ahmad tetap kuat walaupun 3 hari nggak makan. Terus betapa cengengnya kita, betapa lemahnya kita. Puasa yang cuma berapa jam, tapi itu menjadikan alasan kita untuk seluruh seluruh ketakwaan, seluruh kebaikan. Ikhwata, karena rasa masalahnya memang di hati. Karena seorang tabi'in, ya, Abu Jawza Ar-Rib'i rahimahullah ta'ala, beliau bilang, naqlul hijarah, ya, ahwanu lil munafiqin min qira'atil Quran. Dan itu perhatikan athar ini. Kata beliau, memindahkan batu itu terasa lebih ringan untuk seorang munafik dibanding baca Al-Quran. Pindahin batu itu secara terasa lebih ringan dibanding membaca Al-Quran. Subhanallah. Berarti masalahnya memang di hati. Masalahnya di hati. Ikhwata, anak tadi ingat ada sebuah kisah Abu Hatim. Ya, kalau antum pernah dengar, ini adalah Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ini cerita bahwa beliau itu pernah dalam sebuah perjalanan dia menuntut ilmu, naik kapal laut bertiga sama temannya. Naik kapal laut bertiga sama temannya, dan subhanallah angin tuh kencang banget. Dan itu terjadi untuk berapa bulan? 3 bulan terjadi di kapal. Jadi terombang-ambing sama ombak itu selama 3 bulan. Padahal keinginan dia untuk sampai ke sebuah tempat dan di situ dia akan mencari hadis. Tapi 3 bulan dia terombang-ambing di laut. Terombang-ambing di lautan, kata Al-Imam Ibn Hatim rahimahullah. Makanan habis. Sampai akhirnya setelah 3 bulan ini kami bisa mampir ke pesisir pantai. Kami keluar dari kapal kami. Kami bawa air secukupnya untuk masuk ke kota, untuk masuk ke perumahan-perumahan warga di sana. Kami bertiga jalan, membawa air minum, yang itu air laut ya, yang kami bawa. Kami berjalan jauh, namun kami tidak menemukan apa-apa. Di hari pertama, persediaan air kami memang masih cukup. Ya, kami minum dan lain sebagainya. Dan kami berjalan.
tanpa makan. Jalan. Di hari kedua, air kami habis. Dan kami terus berjalan. Ini bertiga. Kami berjalan sampai di hari ketiga. Kami bangun di hari, kami nggak ada, dan kami harus jalan. Kami harus jalan untuk melanjutkan kehidupan. Kami harus jalan untuk menuntut hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jalan, ikhwati. Begitu dia jalan bertiga, salah satu temannya pingsan, jatuh. Sampai kata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, beliau sampai goyang-goyangin temannya. Fa innahu la ya'qil, tapi dia nggak bangun. Dia nggak bangun. Lihat. Jalan lagi kata Abu Hatim. Saya jalan lagi berdua dengan teman saya yang pingsan saya tinggal. Jalan lagi, saya yang pingsan. Saya nggak kuat. Pingsan. Jadi tinggal satu temannya. Temannya jalan terus, pada saat temannya jalan ini, akhirnya temannya lihat ada sebuah kapal yang akan datang ke pesisir pantai tersebut. Dia buka bajunya dan dia dia jadikan bajunya itu sebagai tanda, ya. Sampai akhirnya kapal itu datang, kemudian salah satu kawan yang terakhir ini mengatakan, saya punya 2 teman udah pingsan. 2 teman itu udah pingsan. Akhirnya orang-orang beberapa dari kapal ini ambil air, kemudian memasukkan air kepada menyiram air kepada Abu Hatim, ya. Abu Hatim bangun dan mengatakan, teman saya tuh, dia nggak lupain, teman saya ada, teman saya juga udah pingsan, kasih dia air. Akhirnya dikasih minum, dikasih air, sampai akhirnya, ya, Abu Hatim mengatakan, saya bisa bangun, tapi saya belum bisa jalan. Saya minta lagi air, sampai akhirnya saya bisa jalan. Dan saya akhirnya masuk kepada safina, saya masuk kepada kapal tersebut. Dia masuk lagi ke kapal. Ikhwatah, pertanyaannya, kelaparan dan kehausan yang dirasakan Abu Hatim, apakah kemudian menjadikan dia ini selesai dari talib ilmu? Selesai dari menuntut ilmu? Enggak, malah kita dengar namanya dengan harumnya salah satu imam Ahlus Sunnah, imam Ahlul Hadis, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Lihat gimana perjuangan para salaf itu tetap ibadah walaupun dalam keadaan lemah, tetap ibadah walaupun lapar dan haus. Maka malu. Begitu kita berkaca dengan diri kita lapar, kita haus, dan kita nggak ibadah. Kita menjadikan alasan lapar dan haus itu sebagai tolak ibadah, tolak amal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah pantas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, yang telah memberikan kita rezeki yang sangat banyak ini, kemudian kita bermalas-malasan untuk beribadah di bulan Ramadan? Ikhwatah barakallahu. Ingat, begitu kita ada rasa malas untuk melanjutkan perjuangan khatam Quran di bulan Ramadan ini, ingat tuh para salaf. Dia nggak makan, nggak minum tuh berbulan-bulan, berhari-hari, tanpa tahu kapan bukanya, tanpa ada persiapan buka. Nah, kalau kita alhamdulillah, kita udah siap makanan, kita udah siap minum untuk berbuka, ya. Makanya ikhwata barakallahu fikum, ini hal yang mesti senantiasa kita renungi, ya. Hal yang senantiasa mesti kita pikirkan terus-menerus, bahwa kita tuh di atas kenikmatan. Walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita tetap bisa makan. Walaupun dalam keadaan corona seperti ini, iya, kita sulit keluar, kita bisa makan, kita bisa minum. Ya. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih Allah berikan kepada kita. Gimana kalau kita berada di tempatnya Abu Hatim, nggak bisa makan, nggak bisa minum, pingsan, tapi tetap ibadah. Allahu Akbar. Makanya barakallahu fikum, semoga apa yang kita dengar ini menjadikan kita tetap semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, walaupun dalam keadaan haus, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dan keadaan lapar. Barakallahu fikum. Bisa dikembalikan kepada Bu Anas. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran Ustadz atas penyampaian antum. Masya Allah, sebuah pencerahan di tengah-tengah situasi yang telah kita alami bersama. Semoga menjadi sebuah penyemangat buat kita semua. Baik, brother-sister sekalian, kita memiliki kesempatan untuk bersoal jawab. Silakan untuk pertanyaan bisa diajukan via live chat YouTube ataupun di live chat Instagram. Begitu juga ke nomor admin Rabanias. Kita akan nantikan sejenak pertanyaan yang akan masuk. Baik, Ustadz, terkait dengan kondisi yang telah kita alami bersama. Selain tadi kita mendengar bagaimana para salaf
memaksimalkan ibadah mereka di saat sulit. Tapi yang menarik tadi di kami highlight adalah Ustaz, biasanya ketika awal Ramadan ini ada dua golongan. Yang pertama langsung gaspol nih Ustaz, untuk terus banyak ibadah, tapi ada juga yang santai. Nah, bagaimana dengan kondisi yang biasa semangat di awal, tapi kemudian di tengah-tengah mulai ngendor Ustaz? Ada tips atau nasihat dari Ustaz, terutama misalnya bacaan Quran, bagaimana biar supaya bisa semangat terjaga untuk sholatnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ini memang fakta memang ya. Di seminggu pertama ya itu udah sampai mungkin juz 7 ya seminggu pertama. Tapi seminggu kedua subhanallah. Mestinya kan minggu kedua tuh sampai lagi ke juz 14 ya. Mestinya seperti itu, tapi subhanallah justru cuma sampai juz 10 di minggu kedua. Cuma naik 3 juz ya. Karena apa? Melemah. Wallahi barakallahu fikum. Yang mampu menjadikan kita hatam itu Allah. Yang mampu memberikan kita taufik itu Allah. Yang mampu untuk memberikan kemudahan kita membaca Al-Quran itu Allah. Yang mampu untuk mengatur waktu kita pun Allah. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik di bulan Ramadan ini. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kelemahan orang-orang yang berpuasa, dia lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, kemudahan dan kesuksesan di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sulitnya ibadah itu memang dari dosa. Dan maksiat itu melemahkan hati seseorang. Ya, maksiat itu melemahkan hati seseorang. Makanya kalau maksiat nggak stop itu sulit. Memang ketaatan itu akan menguasai diri kita. Kita bisa maksiat lagi yang menguasai diri kita. Bisa kemalasan lagi yang menguasai diri kita. Ya. Dan semampu mungkin ya untuk bisa membagi waktu secara tepat gitu ya, secara tepat. Ya banyak ya ikhwan ini pada ngirimin cara bagaimana khatam itu dalam 1 bulan dan lain sebagainya ya. Itu bisa dilihat jadwalnya tuh ya. Bagaimana cara bacanya 2 lembar sebelum sholat fardu, 2 lembar lagi setelah sholat fardu dan lain sebagainya, itu bagus ya. Itu bisa dilihat tips-tips seperti itu. Dan jangan lupa setelah melihat tips seperti itu, jangan katakan kayaknya sulit. La ista'in billah, yakin, optimis, Allah bantu Anda ya. Allah bantu kita untuk menyelesaikan dan menghatamkan Al-Quran sekaligus kita dapat mentadabburi Al-Quran ya. Itu mungkin barakallahu fikum. Masya Allah. Wafiqakallah, syukran Ustaz atas jawabannya. Silakan pada teman-teman sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaan diskusi via live YouTube atau chat dan sebagainya. Baik, sambil menantikan pertanyaan yang mulai saja masuk, kembali kami menyampaikan ke teman-teman semua. Nantikan terus agenda kita akan terus maksimalkan Ramadan seperti Ustaz semangatkan kepada kita. Kajian ilmu tetap berjalan. Di tengah para asatidz kita yang terus semangat untuk bisa berbagi ilmu, kita pun mencoba memberikan sebuah warna dan juga opsi untuk pilihan belajar. Kita akan melaksanakan kajian setiap akhir pekannya di Sabtu Ahad bersama guru-guru kita, alhamdulillah, dan jadwalnya terus dipantau di akun medsos kita insyaallah taala. Dan juga jangan lupa untuk bisa mendonasikan amal terbaik dari teman-teman semua kita untuk bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dengan wabah ini. Kita akan bagikan bahan pokok dan juga support yang lainnya yang akan dilaksanakan setiap Jumat di bulan Ramadan di 2 kali Jumat insyaallah taala. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang setelah masuk. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari sahabat kita Muhammad Sandi. Apa kabar Muhammad Sandi? Semoga Allah menjaga antum ya. Mau izin pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menyikapi sebagian muslim yang tetap melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih di masjid? Padahal daerahnya telah dilakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bagaimana sikap kita dan nasihat kita untuk saudara-saudara kita? Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya. Pertama, kita sebagai seorang muslim, kita mengaplikasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri kalian. Ulil amri ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama ada 2 maknanya, pemerintah dan ulama. Pemerintah dan ulama. Nah, di dalam kasus seperti ini adanya larangan ya untuk tidak sholat berjamaah dulu karena khawatir akan terkena wabah sholat Jumat atau sholat tarawih ya, maka inilah yang mestinya kita ikuti Tuhan ya. Karena kita nggak bisa mengedepankan perasaan untuk ini. Yang kita kedepankan adalah ilmu. Makanya Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala itu beliau bilang, di masa seperti ini
seseorang awam, orang awam, kaum muslimin, masyarakat secara umum itu mesti ngambil fatwa dari ulama yang mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Bukan yang mengedepankan perasaan mereka, bukan yang mengedepankan kejahilan mereka, bukan. Tapi yang mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sekarang barakallahu fikum. Ya, pada saat kita diperintahkan oleh ulama untuk tidak dulu sholat di masjid agar penyebaran ini terputus. Begitu juga pemerintah memerintahkan kita juga hal seperti itu, bahkan ada PSBB. Ya, itu tidak lain bukan untuk maslahat yang lebih umum, bukan untuk mafsadat, bukan. Dan kita mesti pahami bahwa adanya larangan ini hanya sementara. Ya, ini hanya sementara dan untuk maslahat yang lebih besar. Dan begitulah caranya para ahlu sunnah melihat sebuah permasalahan. Dia melihat itu dari atas, jadi bisa kelihatan semuanya mana maslahat, mana mafsadat. Bukan hanya satu sisi saja, bukan hanya melihat masjid ditutup selesai. Ya enggak gitu tuh melihatnya. Ya, bukan seperti itu cara pandangnya, tapi kita lihat alasannya dan bagaimana maslahatnya. Ikhwatah barakallahu fikum. Ya, Anda juga dengar sebagian orang itu mengatakan, lalu kenapa pemerintah ini nutup masjid tapi nggak nutup pasar? Ya, kita kalau ditutup masjid kita masih bisa sholat di rumah, tapi pasar kalau ditutup, mau belanja di mana? Itu sulitnya. Bahkan Nabi SAW waktu memerintahkan para muadzin yang mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Apakah kemudian Nabi SAW mengatakan tutuplah pasar? Enggak juga. Yang salat di masjid jangan dulu, di rumah dulu. Di rumah dulu kata Rasulullah, yang salat di rumah dulu. Karena memang ikhwatah, yang paling diperhatikan keselamatannya itu orang muslimin dan mukminin yang biasa salat. Makanya ini dulu yang pertama kali diprioritaskan untuk mereka selamat. Tapi kenapa akhirnya timbal baliknya ini kepada para ulama dan kepada pemerintah? Ya, ini akan menyulitkan diri sendiri dan ini juga akan menyulitkan penyembuhan dari wabah ini. Ya, kalau wabah ini tambah lama berlangsung, ini juga akan menjadi kesulitan buat kita semua. Ya, makanya kita relakan sebentar, ya, untuk sholat di rumah, untuk kita sholat di masjid selalu. Ya, makanya ini seorang muslim harus mengambil fatwa ini dari para ulama yang mengedepankan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya perasaan saja. Ya, dan orang-orang yang tetap melangsungkan sholat, ya, dia mesti mendengar, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang ahli ilmu dalam bidangnya, ahli medis dan para ulama tentang masalah ini, ya. Bukan hanya memfatwakan dirinya sendiri tanpa ilmu yang jelas, ya. Nanti malahan berbuah bahaya. Ikhwatah, ana ingin membawakan sebuah athar, ya. Bahayanya seseorang itu berfatwa, karena nggak sedikit Anda tetap mendengar ada beberapa ustadz itu yang memfatwakan untuk tetap aja sholat, ya, nggak apa-apa sholat di masjid, ya, kita buka masjid kita dan seterusnya, ya. Baik, kalau ada yang kena kemudian wafat karena itu, ya, dan akhirnya satu masjid yang biasa sholat di situ kena semua. Wallahi, apakah kita nggak ingat dengan hadits Rasul SAW? Begitu ada seorang sahabat yang dia punya luka di kepalanya dan dia junub, kemudian tanya kepada sebagian para sahabat, kata sahabat, tetap mesti mandi, tapi ini dingin dan kepala saya sakit, mesti mandi, orang junub mesti mandi. Mandilah orang tersebut dan mati, wafat. Diadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini beberapa orang memfatwakan si A yang lagi sakit ini tetap mandi junub dalam keadaan sangat dingin, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Tuh, orang kalau salah-salah memfatwakan itu bisa memakan nyawa seseorang. Sedangkan nyawa adalah hal yang paling penting di dalam Islam. Barakallah. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawabannya. Masya Allah. Memang kalau ngikutin perasaan gak ada habisnya, Ustadz, ya. Apalagi pas Ramadan begini, Allah Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Allah memang tidak menjadikan perasaan itu sebagai dasar syariat. Allah nggak menjadikan perasaan itu sebagai dasar apa? Syariat, enggak. Dasar syariat Al-Quran dan Sunnah. Karena memang nggak ada habisnya perasaan. Dan berbeda lagi perasaan itu, ya. Perasaan anak sama antum beda-beda. Ya salam. Kalau baper nggak ada beres, Ustaz, buat perasaan. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, terus semangat ya, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita bagi teman-teman saya di rumah aja. Dan apa kabar buat teman-teman yang sedang di rumah namun sendirian aja, ya, yang lagi di kosan sendirian, Masya Allah. Jangan patah semangat ya, Insya Allah banyak sekali
tempat-tempat ilmu, majelis ilmu yang bisa kita simak bersama insyaallah taala. Baik Ustaz, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya Ustaz terkait dengan Ramadan dan juga puasa. Dari rekan kita Ahmad Khairil, apa kabar antum semua di rumah ya? Masya Allah, semoga Allah mudahkan bagi antum. Pertanyaan dari Ahmad Khairil, Ustadz, bagaimana hukum orang yang berpuasa tetapi lalai akan hal wajib lainnya, seperti lalai sholat, bahkan sampai meninggalkan sholat yang wajib, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Nah, sampai apa? Meninggalkan? Iya, kadang-kala meninggalkan sholat, Ustadz. Puasa, tapi ninggalin sholat. Baik, ya. Wallahi ana bisa bilang cuma percuma puasa. Kalau ninggalin sholat percuma puasa. Wallahi sholat ini lebih besar daripada puasa dasarnya. Ya, kita nggak lagi ngecilin puasa, tapi kalau dibandingin sholat ya sholat lebih besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bahkan para ulama, para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, mereka itu menganggap, ya, ada orang meninggalkan sebuah amal keluar dari Islam itu cuma amal sholat aja. Ada orang nggak puasa nggak langsung dijudge kafir sama mereka, nggak langsung dihukumi kafir oleh mereka. Tapi orang nggak sholat itu dinilai oleh mereka kafir. Kenapa? Al-'ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kafir dan muslim itu sholat. Kalau nggak sholat, maka telah kafir, kata Rasul. Allah ini sholatnya azimah, sholatnya besar, lebih besar daripada puasa. Justru momentum puasa ini menjadikan sholat kita lebih khusyuk, bukan jadi ninggalin sholat. Kan tadi kita dengar para salaf, dia lapar, dia aus, itu ibadah-ibadah sunnah aja nggak lewat. Jangan tanya yang wajib, ibadah sunnah aja nggak lewat, gimana yang wajib? Ya, makanya orang yang nggak sholat lagi puasa, ya, yang diperlukan untuk dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dikhawatirkan memang, ya kan, para ulama berbagi menjadi dua pendapat. Kafir apa nggak kafir, ini jangan main-main. Bukan dosa besar, bukan dosa kecil, bukan gitu pendapatnya. Tapi kafir atau nggak kafir, tuh kurang besar apa nih permasalahan sholat? Ya, kafir atau nggak kafir? Jadi jangan main-main dalam ranah ini. Ya, jadi kalau setiap teman-teman yang menyaksikan video ini tahu keluarganya puasa tapi nggak sholat, nasihatin biar sholat. Wallahi puasanya nggak bakal diterima sama Allah sampai dia sholat. Kalau punya teman nggak sholat, suruh sholat. Wallahi puasanya nggak bakal diterima sampai sholatnya benar. Ya, kita nasihatin kawan-kawan kita semuanya untuk sholat agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wafik barakallah, demikian Ahmad Khairil, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beramal ma'ruf ya, dengan kondisi di rumah, tapi kita masih bisa melaksanakan nasihat, baik itu via WhatsApp ataupun kontak dan sebagainya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus beramal soleh di bulan ini. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz, di akun YouTube kita, Ustadz mau bertanya, teman saya sedang sakit biasa sebetulnya, tetapi karena kondisi sekarang ini, dia jadi khawatir, ini penyakit corona, sehingga kondisi ibadahnya semakin menurun, lalu dia sudah ke rumah sakit, Ustaz. Tapi qadarullah masyafa'al, yang terjadi adalah dia saat ini kena penyakit psikis, Ustaz. Khawatir berlebih dan sebagainya. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi hal ini menurut pandangan agama. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya pertama kalau memang dia sakit, ya, dia mesti tanya ke dokter yang amanah, ini boleh puasa apa nggak boleh, ya, itu yang pertama. Karena yang bisa menilai kesehatan seseorang itu bukan ustadz, yang bisa menilai kesehatan seseorang ya dokter, ya. Jadi mesti dibalikin dulu ke dokter, kemudian tanya apakah saya bisa untuk berpuasa, bolehkah berpuasa atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah psikis, masalah khawatir berlebihan. Kita mungkin biasa nyebutnya dengan kalimat was-was. Orang was-was dalam keadaan apapun, takut-takut berlebihan, ya. Anda sarankan untuk senantiasa membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Itu dibaca terus-terusan dan garis bawahi. Pelajari maknanya. Pelajari maknanya. Qul a'udzu birabbin nas, begitu. Wallahi, orang kalau ketakutan baca terus itu takutnya hilang. Setan pun kabur. Ya, jadi untuk orang yang khawatir berlebihan, ini kayaknya kena corona atau yang lain dan lain sebagainya, padahal di dalam sehat walafiat, bahkan ke dokter sampai dokter bilang apa? Psikis, baca tuh zikir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan mau dikalahin sama waswas dari syaitan. Waswas itu obatnya satu, jangan diikuti. Waswas itu jangan pernah diikuti. Mesti diputus rantai waswas tersebut.
Bukankah ada was-was yang paling luar biasa? Was-was yang menjadikan seseorang itu ateis. Was-was yang menjadikan seseorang itu apa? Ateis. Lihat waktu hadis Rasulullah SAW itu Rasul mengatakan akan datang bisikan-bisikan kepada kalian kemudian mengatakan man khalaqa, siapa yang menciptakanmu? Kita akan mengatakan dalam hati kita Allah. Terus bisikan ini mengatakan lagi faman khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Luar biasa. Ini syaitan ganggu sampai derajat seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakan aku beriman kepada Allah dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-was itu diputus bukan diikuti. Ya, was-was itu diputus bukan diikuti. Langsung ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, meminta perlindungan. Ya, tadi ikhwata barakallahu fikum baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hilang tuh rasa takut, hilang tuh rasa khawatir. Dan dengan garis bawah apa? Dipelajari maknanya. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk-makhluknya. Ya, berlindung agak dari segala keburukan makhluk-makhluknya. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wafiq barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Ahmad Sadil ya yang masih sedang di rumah. Semoga Allah memberikan kesembuhan pada sahabat antum. Dan alhamdulillah mulai masuk kembali pertanyaan lewat akun YouTube kita. Ustaz, terkait dengan amalan di bulan Ramadan ini ada pertanyaan dari sahabat kita Yezirki Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah membaca buku ilmu karya-karya para ulama mendapatkan pahala juga Ustaz di saat Ramadan ini Ustaz? Ya, Ustaz bisa menyimak, mohon maaf. Ya, barakallahu fikum. Buku-buku para ulama itu ya bisa. Ya, silakan Ustaz. Apakah membaca buku ilmu karya para ulama mendapatkan pahala juga, Ustaz? Naam. Barakallahu fikum. Ikhwata barakallahu fik. Secara umum, talibul ilm, menuntut ilmu itu dengan cara apapun itu waktunya dinilai ibadah kepada Allah. Menuntut ilmu dengan cara apapun, dengar kajian, nulis, baca, ya, itu semua waktunya dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Begitu juga membaca kitab-kitab para ulama yang tidak lain tidak bukan itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tentu membaca kitab-kitab para ulama itu bukan pahalanya seperti baca Quran yang satu huruf itu 10 kebaikan, enggak, ya. Tapi dia membaca kitab para ulama itu mendapatkan pahala menuntut ilmu. Kalau ada ayat di situ dibaca, ya kita berarti mendapatkan pahala baca Quran, ya. Kalau hadis kita baca, ya kita berarti mendapatkan pahala membaca sebuah hadis Rasulullah SAW ditambah salawat kita kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi banyak memang pahala-pahala yang ada pada saat kita itu membaca kitab-kitab karya para ulama rahimahumullahu ajma'in. Barakallahu fikum. Barakallah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan menyambung pertanyaan tadi tentang Al-Quran Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, lebih utama seperti apa di saat Ramadan ini, mengejar bacaan selesai atau khatam dan juga mentadaburi atau membaca terjemahan kemudian lanjut lagi Ustaz. Mohon nasihatnya, tips buat kami di rumah Ustaz. Barakallahu fikum. Yang paling mulia adalah dua-duanya jalan. Afwan, ya sebenarnya bukan buat penanya aja, buat saya dan juga antum semua. Kalau kita nanya afdal, kadang yang nggak afdal itu kita bawah banget, ya. Makanya jalan dua-duanya. Kita punya waktu untuk menjalani dua-duanya, kita punya waktu, jangan bohong kita nggak punya waktu. Kita punya waktu dua-duanya. Baik, sekarang berikan waktu untuk Al-Quran, ya, membaca tilawah Al-Quran sehari 4 jam. Berikan untuk tafsir 2 jam setengahnya, berjalan 6 jam. Nggak mungkin nggak bisa. Kalau kita mau, ya, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, makanya dua-duanya berjalan, dua-duanya itu berjalan. Tadabbur berjalan, menghatamkan juga berjalan, ya. Walaupun di akhirnya Nabi mengatakan bahwa pendapat para ulama tentang masalah ini adalah mereka itu lebih mengedepankan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali, ya, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali, ya. Barakallahu.
Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita masih memiliki sedikit waktu. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita yang sampai di-repost 2 kali Ustadz, nampaknya mohon urgent. Dari Candi Salmon Kondrat, pertanyaan singkat, Ustadz, bagaimana agar hanya ada Allah di hati kita, Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, pertanyaannya singkat, cuma jawabannya luar biasa. Masya Allah. Keluarkan semua makhluk di hati kita. Keluarkan semua makhluk di hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan besar di hati kita. Keluarkan makhluk. Kalau ngarep, jangan pernah ngarep sama makhluk. Kalau berlindung, jangan berlindung sama makhluk. Kalau minta, jangan pernah minta sama makhluk. Kalau minta, berlindung, berharap, tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi hati kita dengannya dan mengeluarkan makhluk-makhluk darinya. Barakallahu fiik. Kalau Ustadz, terima kasih banyak. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustadz, dari sahabat kita Ishak Bustomi, Masya Allah. Terkait, mumpung masih di awal Ramadan Ustadz, pertanyaan dari Ishak adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya terkait kebiasaan Nabi Muhammad SAW saat makan dan minum. Apa saja yang dimakan oleh beliau saat sahur dan juga ketika berbuka Ustadz? Mohon nasihat dan gambarannya. Jazakallah khair. Apa? Di rumah aja nih. Ustadz mau bertanya terkait kebiasaan Nabi Muhammad SAW saat makan dan minum ketika sahur dan juga ketika berbuka Ustadz. Apakah ada hal-hal khusus? Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Yang Anda tahu dari hadis-hadis Rasul SAW, Rasul kita SAW itu berbuka dengan membatalkan dengan rutab, ya, dengan kurma, rutab, ya. Dibatalkan oleh Rasul SAW, kemudian baru beliau minum air. Ya, kemudian baru beliau minum air. Begitu juga dengan sahurnya, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk sahur walau dengan 1 teguk air, ya. Dan Rasul SAW juga memotivasi kita untuk makan sahurnya dengan kurma, ya. Jadi memang tidak ada yang terlalu signifikan tentang makanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buka puasa, ya, selain kurma dan apa namanya. Kalau kurma itu kan cenderung lebih panas, ya. Biasanya dalam Tibbun Nabawi, ya, itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu suka mensinkronkan antara buah yang notabene panas dengan buah yang membuat sejuk, ya. Itu dikombinasi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu yang Anda tahu, Allah Ta'ala. Baik Ustadz, Masya Allah, ingin sekali terus kita majlis bersama Ustadz, dan Ustadz kembali juga, mohon maaf, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz, tentang keutamaan berdoa di akhir waktu puasa Ustadz. Apakah itu sahih atau bagaimana Ustadz? Ya. Nah, barakallahu fikum. Ana sempat waktu itu mencari tentang apa hadisnya doa di akhir atau menjelang berbuka, ya. Doa seorang menjelang berbuka. Tapi Allah a'lam, mana nggak mendapatkan hadisnya yang sahih tentang adanya keistimewaan tentang berdoa sebelum berbuka, ya. Jadi sebelum berbuka itu semuanya orang berdoa. Allah a'lam, mana nggak pernah mendapatkan hadis tentang amalan tersebut. Tapi justru ada amalan yang lebih besar lagi, ya, yaitu doanya. Orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi full 1 hari dia terserah berdoa kapan aja, ya. Full dia berdoa kapan aja, dan mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara kita. Terima kasih banyak atas waktu Ustaz. Namun barangkali silakan Ustaz, barangkali ada penutup atau ikhtitam tentang materi kita pada sore kali ini, perjuangan dimulai. Silakan Ustaz. Nah, ikhwata barakallahu fikum. Kita baru di 2 Ramadan dan perjuangan baru dimulai. Masih ada hari-hari yang akan kita temui insyaallah ta'ala di bulan Ramadan. Maka atur strategi dengan baik, minta tolong kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhi rasa malas untuk beribadah walaupun dalam keadaan lapar, haus, ngantuk ataupun capek, dan baca cerita-cerita salaf tentang kelaparan dan kehausan mereka, yang itu semoga bisa menjadi lecutan semangat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita semua dan menerima doa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wabah ini selesai
secepat-cepatnya kita bisa merasakan Ramadan ini dengan kenikmatan di atas kenikmatan lagi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan Abu Anas ditutup. Masya Allah, syukran Ustadz, jazakallah khair atas penyampaian ilmu yang telah Antum berikan. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dengan kebaikan yang banyak. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin insyaAllah ta'ala. Demikian, brothers and sisters sekalian, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Antum di lewat kajian live streaming ini. Nantikan terus agenda-agenda kita dalam Meet and Greet Rabanian 1441 Hijrah di Ramadan yang penuh berkah ini insyaAllah ta'ala. Kita akan mengikuti kajian Majelis Ilmu setiap akhir pekan, setiap Sabtu dan Ahad di waktu sore pada asar insyaallah ta'ala bersama kita. Kemudian juga jangan lupa kita masih menantikan dan juga menyemangati diri pribadi juga teman-teman semua untuk terus berdonasi amal soleh. Kita mengadakan donasi untuk lapangkan saudara kita yang terdampak COVID-19 ya, untuk akun rekeningnya bisa dipantau di akun sosial kita. Terus sampaikan dan insyaallah ta'ala kita akan sampaikan di hari Jumat nanti. Terus tetap semangat beramal soleh. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang maksimal dan berkualitas insyaallah ta'ala. Baik, kita akan menutup majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.